Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Merahman 70. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang berjudul 3 kisah inspiratif penambah iman dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum video dimulai, alangkah baiknya berlangganan terlebih dahulu, yakni dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar mendapatkan pemberitahuan dan mengkonsumsi materi yang bermanfaat dan video yang update dan menarik. Terima kasih. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam channel saya ini, akan memaparkan 3 kisah penggugah hati. Air Zam-Zam berasal dari sumur Zam-Zam di Makkah yang airnya tak pernah kering sepanjang tahun. Sejarah air ini bermula dari kegelisahan Siti Hajar bersama putranya Ismail, yang ditinggal Nabi Ibrahim di sebuah padang tandus. Nabi Ibrahim meninggalkan istri serta putra yang dicintainya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat langkah kakinya makin jauh sampai tak terlihat lagi anak istrinya, sang Nabi memalingkan wajah ke Baitullah seraya berdoa. Doa tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surah Ibrahim, 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati, ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, beri rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Saat perbekalan Siti Hajar dan Ismail habis, Allah beri keduanya rezeki tak terhingga. Ismail yang terus menangis karena kelaparan menghentak-hentakkan kakinya ke tanah, lalu keluarlah air melimpah. Zam-Zam, berkumpullah, kata Siti Hajar. Munculnya air tersebut memicu datangnya rombongan burung serta para kafilah yang tengah mencari air juga. Hanya, setelah sekian ribu tahun, sumur itu tertutup hingga tak terlihat sebab tak ada yang merawatnya. Kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, lalu bernazar untuk menggalinya kembali jika dirinya mempunyai banyak anak dan akan mengorbankan salah satunya. Doanya pun Allah kabulkan. Dia dikaruniai 10 anak. Abdul Muthalib pun berniat melakukan nazarnya, tapi ia ragu siapa yang dijadikannya kurban. Maka untuk menentukannya, Abdul Muthalib melakukan pengundian, kemudian muncul nama ayah Rasulullah, yakni Abdullah. Hasil undian justru membuat Abdul Muthalib makin ragu sebab dia sangat menyayangi putra bungsunya tersebut. Berkali-kali mengundi, tetap nama Abdullah yang muncul. Sampai akhirnya ada yang mengusulkan agar nama Abdullah diundi dengan unta. Hanya, tetap saja nama Abdullah yang muncul. Abdul Muthalib lalu menambah jumlah unta yang akan dikurbankan menjadi 100 ekor, setelah itu barulah muncul nama unta. Selanjutnya, Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam. Berkat itu, air Zam-Zam bisa dinikmati umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang. Kisah kedua, namanya adalah Syafiah binti Huyai binti Ahtan bin Sayah. Syafiah adalah seorang wanita yang cerdas dan memiliki kedudukan yang terpandang dari kalangan Yahudi. Ayahnya Huyai adalah seorang pemuka Yahudi dari Bani Nadir. Sebelum masuk Islam, ia menikah dengan Kinanah bin Abi al-Hakik. Kinanah terbunuh pada waktu Perang Khaibar. Maka Syafiah termasuk wanita yang ditawan bersama wanita-wanita lain. Bilal bin Rabah menggiring Syafiah. Kemudian keduanya dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menawarkan kepada Syafiah sebagai salah satu pemuka kaum Bani Nadir. Apakah ia memeluk Islam dan dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tetap dalam agamanya dan dibiarkan bebas? Syafiah langsung mengiyakan ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam. Pasalnya, saat masih memeluk Yahudi, Syafiah berhasrat untuk memeluk agama Islam. Maka Syafiah menjadi istri yang menguatkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan mereka menjadi sebuah simbol takluknya kaum Yahudi atas kaum Muslimin. Syafiah pun diboyong ke Madinah dan ditempatkan di salah satu rumah sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafiah dikaruniai usia panjang dan hidup selama masa 4 khalifah. Pada masa tersebut, ia dituduh seorang budak jika masih mencintai Sabtu layaknya orang Yahudi memuliakan hari tersebut. Ia juga dikatakan mencintai orang-orang Yahudi lebih daripada orang Islam. Umar sebagai pemimpin langsung mengklarifikasi Syafiah yang sudah menjadi Ummahatul Mukminin tersebut. Syafiah membantah semua tuduhan tersebut. Sejak memeluk Islam, ia lebih memuliakan hari Jumat dibanding hari Sabtu. Soal berbuat baik kepada orang Yahudi, Syafiah mengatakan hanya masalah silaturahim sesama manusia.
Ia dikenal rajin beribadah, hingga ajal menjemputnya. Ia wafat pada tahun 50 Haji, jasadnya dikebumikan di Baqi seperti istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ia meninggalkan wasiat berupa uang 1000 dinar untuk Aisyah binti Abu Bakar. Kisah ketiga, yakni bercerita tentang Anas bin Malik. Era berkisah, kami pergi menuju Madinah, dari Haibar. Aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan tempat duduk yang empuk dari kain di belakang unta beliau untuk Syafiyah, istri beliau. Kemudian beliau duduk di samping untanya sambil menegakkan lutut beliau dan kemudian Syafiyah naik dengan meletakkan kakinya di atas lutut beliau sehingga dia bisa menaiki unta tersebut. Riwayat di atas menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya seperti permaisuri. Bukan hanya itu, saat di rumah pun beliau membantu istrinya untuk melakukan pekerjaannya. Beliau menjahit baju dan memperbaiki sandalnya sendiri. Sahabat Al-Aswad R.A. bertanya kepada Aisyah R.A., apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila ada di rumah? Aisyah menjawab, ia membantu istrinya, hingga apabila datang waktu sholat, maka ditinggalkannya apa yang dikerjakan. Beliau bukan orang yang congkak. Bahkan beliau mengerjakan sendiri apa yang diperlukan. Meski beliau sibuk dengan kegiatan dakwah tapi beliau mampu menjaga keharmonisan dalam keluarganya. Meski sebagai pemimpin, beliau tidak superior dan otoriter. Bagi beliau keluarga adalah cermin kecil dari sebuah gambaran masyarakat. Seorang ayah mampu menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah, maka ia berpotensi membangun kemakmuran dan kejayaan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe